Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rohani SPD FTD selaku dosen mata kuliah SMI yang sudah mempercayakan kami untuk mempresentasikan hasil tes metode kami tentang konflik dan integrasi masyarakat multikultural dan akan membahas tentang konflik bentrok antar suku Papua, yaitu suku Duga dan suku Lani di Jaya, Papua. Sebelum kami mempresentasikan hasil tes metode kami, izinkan kami memperkenalkan diri dan anggota saya. Yang pertama, Adelia Paramita Karo dan rekan kedua saya yaitu Filipis Fernando Sinaga, dan saya sendiri Inola Novita Damianti Ujung selaku moderator. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata, kita langsung saja ke materi. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Adelia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Untuk latar belakang dari case method kami mengambil integrasi dan konflik sosial adalah dua aspek penting dalam masyarakat multikultural. Integrasi sosial mengacu pada proses di mana individu dari latar belakang yang berbeda bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara, konflik sosial terjadi ketika ada ketegangan atau perselisihan antara kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, integrasi sosial dapat dicapai melalui interaksi positif antara kelompok-kelompok yang berbeda seperti berbagi kebudayaan, nilai, dan tradisi. Namun, integrasi sosial dapat menjadi sulit jika ada perbedaan yang signifikan dalam pandangan, nilai, dan kepercayaan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Untuk konflik sosial dapat terjadi ketika kelompok-kelompok yang berbeda saling bersaing untuk sumber daya seperti pekerjaan, pendidikan, atau ruang publik. Konflik juga dapat terjadi ketika salah satu kelompok merasa bahwa hak-haknya telah dilanggar atau tidak dihargai oleh kelompok lain. Konflik selalu berawal dari perbedaan pandangan, kelangkaan pemahaman, dan benturan di antara kepentingan antar kelompok maupun antar individu masyarakat. Konflik merupakan salah satu proses sosial diasosiatif, sebab proses ini berakibat atas timbulnya perpecahan antar elemen sosial dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Surjono Sukanto dalam buku berjudul Sosiologi Jilid 2 yang disusun oleh Bondat Prahatnara menyebutkan bahwa terdapat 5 bentuk spesifik konflik yang pernah terjadi di masyarakat. 5 bentuk tersebut antara lain konflik pribadi, konflik politik, konflik sosial, konflik kelas sosial, konflik internasional. Berikut adalah penjelasan dari tiap-tiap bentuk tersebut. Untuk konflik yang penulis ambil yaitu tentang bentrok antar suku Papua, suku Duga dan suku Lani Jaya Papua. Bentrok itu terjadi pada Sabtu 8 Januari 2022. Dua kelompok warga itu saling serang karena kematian seorang warga Duga di Sebelu Wijangge diduga dibunuh oleh kelompok Lani Jaya. Yang kedua itu merasa tidak terima keluarga Sebelu Wijangge bersama warga kelompok Duga pun melakukan aksi balasan terhadap warga Lani Jaya. Disitulah terjadi pertikaian tersebut. Setelah yang kedua, setelah sampai di Wouma, masyarakat Lani Jaya merespon adanya serangan tersebut dengan jumlah kekuatan bersekitar berjumlah sekitar berjumlah 300 orang hingga akhirnya terjadi saling serang. Yang terakhir, adanya kelompok Nduga membakar 2 rumah milik warga di distrik Wouma. Adapun warga yang terluka akibat pertikaian itu ialah Vitenus Tabuni dan Rondi Kagoya. Selanjutnya, konflik antar suku di Papua seringkali terkait dengan perselisihan terkait sumber daya, akses ke wilayah tertentu, ketidakpuasan atas pengelolaan atau pembagian kaya alam, serta faktor-faktor politik dan sosial lainnya. Konflik seringkali memicu kekerasan dan dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan psikologis yang serius pada individu dan masyarakat yang terlibat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong dialog dan solusi damai untuk menyelesaikan perselisihan dan mempromosikan perdamaian dan keadilan di wilayah tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu integrasi. Integrasi sosial dapat dicapai melalui pola interaksi sosial yang memadai.
dan terkoordinasi antar unsur-unsur pendukung masyarakat, terutama mengenai penanaman norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk itu, kelompok kami mengambil salah satu contoh dari Papua. Walaupun di Papua memiliki banyak konflik, namun tidak membuat provinsi ini tidak bisa melakukan integrasi. Papua sendiri memiliki kearifan lokal yang cukup dan toleransi yang tinggi juga. Seperti yang dilansir dari jayapurakap.co.id, Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro mengaku bangga dengan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura. Karena perayaan Paskah tahun 2022 berlangsung bersamaan dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah bagi umat muslim yang juga tengah melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Namun demikian, sebagai sesama umat beragama di Kabupaten Jayapura, dalam perayaan momen keagamaan ini semua dapat berlangsung damai dan saling menghargai dengan toleransi yang sangat tinggi. Baiklah, adapun kesimpulan dari hasil case method kami yaitu dari kasus konflik dan contoh integrasi masyarakat Papua dapat disimpulkan bahwasanya konflik tersebut terjadi dari mereka dan karena mereka akan berdampak juga untuk mereka sendiri, seperti hilangnya salah satu nyawa pada bentrok tersebut. Namun, jika tidak ada konflik, maka integrasi ini tidak akan muncul karena integrasi muncul karena ada terdapatnya konflik. Integrasi juga bertujuan untuk mengurangi konflik sosial dan meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Sekian hasil pemaparan dari case method kami. Terima kasih sudah menonton dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rohani SPD MPD. Semoga video kami ini bermanfaat.